mau saya jawaban. nih dari tadi Kau, saya dengar jawabanmu. loh, lah Saya iya mau Bapak dengerin dulu. fair. Kita fair dulu lah. Kan udah gue jawab tadi fair. Ada perbedaan terkait masalah musik. Paham? Ada perbedaan. Gue udah fair. Paham. Ya udah Iya. clear di situ. Kan Sekarang gue alasannya nanya nih beda. sama Bapak nih. Alasannya ini sangat krusial. Musik Loh, itu di krusial di Padang. mana? Dengar Iya. dengar dulu. Kan udah gue bilang ada perbedaan. Loh, Muhammad sendiri kok Muhammad menyatakan, sendiri? Anda ini nggak objektif di sini. Loh. Kan udah gue bilang ada perbedaan. Stop sampai di situ ya. Nah sekarang balik gue nih. Gue balik ke internal lu. Ada Trinitas, ada Oneness. Beda nggak di situ? Jelas beda. Ya udah. Itu lebih krusial. Itu lebih krusial. Iya. Ada jawabannya pun itu artinya tetap krusial Pak. Ya toh itu ketuhanan loh, konsep ketuhanan loh. Bapak nyerang Islam dalam hal itu. Nah, sedangkan di Kristen aja Tuhannya masih nggak jelas menyerang. Tuh. Ini hanya mau memperjelas. Terus apa gunanya tadi Bapak typing? Wah, musik haram. Apa itu kalau nggak nyerang? Dasar. Aku nggak mempermasalahkan umat Kristen main musik. Sekalipun di dalam PB Yesus sendiri nggak pernah bermusik. Masih main musik. Nggak gue masalahin Pak. Bodoh amat. Nah sementara Bapak menanyakan terkait masalah musik, saya udah jawab ada perbedaan. Anda masih nguber terus. Iya kan ada alasannya kenapa dilarang. Ya sama mereka diharamkan. Mereka punya perspektif tersendiri Bapak. Masih kurang. Anda ngajakin debat. Ntar gue ajakin debat offline. Beda dong. Berarti Anda ngajakin debat nih. Saya nggak ngajak beda. Lah udah. Aja yang santun kayak gini aja. TikTok santun dialognya ya. Siapa namanya kamu? Kalau lu ngajakin debat beda lagi Pak. Kalau lu bertanya gua jawab. Sama halnya ketika lu gua tanya Yesus Tuhan bukan Tuhan, gua nggak nanya lagi. Orang dari nama kamu aja kamu udah nggak bener loh. Kalau kamu berani ya sebagai seorang Kristen yang dimana Kristen agama yang dilindungi di Indonesia sesuai dengan undang-undang loh Pak. Kalau Anda objektif, jangan nggak objektif. Kami umat Islam kalau menghina kitab Anda, kita juga kena delik. Coba kau berani nggak open camp kayak Bang Umar? Kau open camp, kau ngomong, berani nggak kau? Untuk apa Bang? Ya udah Pak, Anda harus punya sikap toleransi. Jangan bikin malu umat Kristen. Nggak semua umat Kristen itu jelek. Iya. Gua objektif loh. Coba Anda belajar dari sisi toleransi. Bang? Enggak, pertanyaan saya sekarang. Udah bilang. Oh, kamu itu nggak objektif sama sekali dari tadi. Objektifmu di mana? Objektif gimana? Ini kau hanya mau bertanya, nggak pernah memberi kesempatan orang menjawab. Udah gua jawab. Loh, saya bertanya tentang Islam. Musik bertanya itu tentang ada alasannya diharamkan dan itu adalah dari apa hadis-hadis ini. Bertanya tentang Islam dan itu yang sunnah. Menjawab umat Islam apa umat Kristen? Loh, kalau kamu sudah menuliskan sebuah kitab di buku, siapapun boleh membaca. Masa kamu melarang orang membaca sesuatu yang tertulis? Atas dasar apa kau melarang orang membaca? Itu dulu. Kalau kau bertanya sebagai loh atas dasar apa itu kitab kita? Sama halnya kayak begini Bapak. Ketika kalau saya itu sebagai umat Bapak, Islam, dengar dulu. Simpan aja di dalam, nggak usah dijual di luar. Dengar dulu. Loh, kamu itu ngerti toleransi nggak sih Bapak? Itu hak kita. Tahu nggak toleransi? Membaca. Coba kamu mindset kamu gini nih. Apa itu? Mindset kamu gini nih. Engkau bertanya, engkau sebagai seorang Kristen bertanya kepada umat Islam. Umat Islam ngejelasin, engkau terima itu, sekalipun engkau tidak percaya. Begitu sebaliknya. Paham nggak Pak? Itu namanya toleransi Pak. Toleransi itu saya apa sih toleransi itu? Coba toleransi itu apa? Ya kau dengar kan? Boleh nggak menghujat agama orang lain? Bertanya lah lanjut. Toleransi apa? Toleransi itu membiarkan orang lain mengikuti ajarannya
yang Di mana diyakininya. konsepnya seperti itu? Nggak ada. Loh, kok itu nggak mau Loh, mendengar? nggak Kau ada, dari nggak ada, tadi nggak ada. bertanya nggak mau Aduh, mendengar. Aneh. mana ada toleransi? Contoh misal, engkau Kristen, Toleransi saya itu Islam. bukan Apa? gini. Apa? Toleransi itu mengatakan apa yang benar. Contoh, yang Loh, tadi saya bilang, ada kita muslim ini yang ngomongin konteksnya toleransi dalam tanda petik beragama. itu Contoh misal, Bapak bertanya caramu kepada seperti umat ini. Islam. Umat Islam menjawab, Anda terima, Caramu sekalipun khotbah di Anda nggak masjid percaya. sana. Loh, kok di mana sih Bapak? Bapak ini pola pikirnya gimana sih sebagai seorang warga negara Indonesia yang boleh dikatakan baik dan benar? Coba, mindset kamu gimana? Ketika kamu menjadi seorang Kristen, engkau bertanya perspektif Islam, yang patut menjawab itu orang Islam apa orang Kristen? Ya dua-duanya bisa. Dari mana? Dua-duanya bisa menjawab. Oh, nggak bisa. Emang Anda Loh, kok agamanya nggak bisa? apa? Siapa yang larang? Saya tanya kok ada nggak di dalam Loh, Al-Quran ada larangan dilarang kami, nggak boleh. menjelaskan? Kau baca, Nggak kau baca. ada. Kau baca pasal 300 ya, pasal 300 sampai 305. Pasal apa itu? Loh, pasal apa? Punya Gimana kau Bapak undang-undang ini? dibaca ya. Di Quran nggak ada orang melarang membaca Quran. Loh, kalau membaca nggak apa-apa Bapak. Misal contoh Iya, begini ya. berarti kalau sudah membaca, mengerti, Kalau Bapak membaca, menjelaskan, itu nggak ada yang dengerin. larang. Loh, kalau kau menjelaskan tidak sesuai dengan konteks, kau berani nggak bertanggung jawab? Mana ada tidak sesuai konteks? Kita bahas musik Loh, sekarang. Pertanyaannya adalah kenapa sama ada kan yang udah gue melarang? jawab. Terus sekarang Kenapa kau jawab juga. Di mana ayatnya di dalam PB? Yesus Saya belum mau menanggapi Loh, enggak. jawabanmu Sama tadi. gue nggak Kamu mau udah dari menanggapi. tadi nutup. Nggak bisa, orang udah gue jawab ada perbedaan. Nah sekarang di sini di Karena kau PB. nggak mau pernah mau mendengar, gitu loh masalahnya. Enggak, karena Anda ingin mengintervensi Islam. Intervensi. Kayak nggak tahu aja Pak. Coba kau open cam. Coba kau open cam. Intervensi. Kalau berani. Kayak nggak tahu kau aja Pak. Udah follower cuma 3, iya kan? Apa yang Anda andalkan? Terus Anda Saya nggak memang mau nggak secara mau objektif, gitu loh. Loh, di Islam ada perbedaan terkait masalah musik. Nah sekarang gantian nih. Di Loh, Kristen kok ada nggak? gantian? Ini kan kita belum Loh, berarti perjelas Anda ini. mengintervensi dong. Anda maunya bertanya, nggak mau ditanya Hanya, kan gitu. hanya. Anda mau Alasannya bertanya, apa? nggak Coba mau saya ditanya. tanya. Alasannya kenapa ada perbedaan? Loh itu kan perspektif masing-masing Pak. Iya, alasannya. Coba apa perspektifnya? Ada yang setuju. Loh kalau Anda bertanya terus kapan saya bertanyanya? Iya, jelaskan ini deh. Jelaskan lanjut. Saya diam. Loh, satu-satu gini loh. Kalau Anda bertanya, udah saya jawab, udah gantian kan gitu. Ini namanya diskusi. Tapi kalau Anda bertanya mulu, ditanya nggak mau, itu Anda maunya mengintervensi Islam. Paham Ya nggak udah itu? jawab. Saya diam ini. Dari namamu aja udah ketahuan kok. Loh, kok bahas nama? Mau bahas musik ke nama lagi? Ya musik dalam hal apa ini? Dalam Kristen dan juga dalam maksudnya Islam gini, ya. saya mau tanya. Oh, Iya, tuh, dalam Islam. nggak bisa. Kau jelaskan dulu musik di dalam Kristen, saya jelaskan musik dalam Islam. Kau jelaskan lebih dulu. Jawab dulu ya, Bang Loh. Jawab dulu. Jangan Dari nanya tadi saya dulu. nggak dijawab, minta dijawab. Kau jelaskan dulu musik di dalam Kristen seperti apa, saya jelaskan musik di dalam Islam. Musik dalam Kristen tidak dibahas. Musik di dalam Kristen tidak dibahas. Ya udah. Oke, di Quran nggak ada tertulis terkait masalah aturan musik. Udah. Ayo, mau apa? Pertanyaan Bingungan kau. saya. Ya, terus dari mana pertanyaan kamu? Berangkat dari mana? Iya, berangkat dari Sunan Ibnu Majah, dari Al-Bukhari, dari hadits Muslim juga mengharamkan musik karena Sanad itu perawinya di mana itu? Kok jangan ambil hadis. jangan lari-lari dulu. Loh nggak bisa Pak. Contoh misal kayak begini nih, kayak contoh kayak gua nih. Ketika gua bertanya di dalam perspektif Kristen, di dalam perspektif Kristen gua nanya ya. Tinggal menjelaskan Loh, aja. gini loh Kenapa? Bapak itu kalau Ada ngambil kaum hadis, di Muslim melorak musik. Wah, Kenapa ini ada ketahuan kaum copy di paste. Muslim? Pak, ketahuan Bapak, copy paste. Bapak Ketahuan dengerin copy dulu, paste. Pak. Bapak dengerin dulu ya Aduh, Pak ya. astagfirullahaladzim. Jangan biar nggak kayak pasar Pak diskusinya ya Pak ya. Silakan Bang Jadi Umar. gini loh Pak,
Kalau Anda mengambil perspektif hadis, Anda jelasin dulu hadisnya, sanad perawinya biar jelas, kan gitu. Sama halnya ketika saya bernarasi tentang konsep fundamental kekristenan dalam tanda petik Tuhan. Di era Bapak Gereja gue jelasin semua masalah historis. Gitu Pak. Jangan Bapak modal Google, musik, terus Anda intervensi terus musik, kan gitu. Sementara di Quran nggak ada nih pelarangan tentang musik nih. Terus ngapain? Orang gue lebih percaya Quran gitu loh. Ada hierarki antara Quran dengan hadis. Kalau hadis itu sesuai dengan narasi Quran ya kita pakai. Makanya ada hadis soi, ada hadis doif, ada hadis mautru, ada hadis matru, maudhu dan mungkar. Ada juga hadis yang dimana yang menceritakan dari kalangan Israelit. Banyak Pak. Udah ya. Udah, jangan kau tanya lagi. Sekarang gue tanya lu, di mana ceritanya orang Kristen main musik? Loh, atas dasar apa kau melarang saya bertanya? Lo kan udah gue jawab. Sekarang gua belum jelas. Lu belum jelas di mana? Pertanyaannya kau saya. Udah nanya, kau udah kenapa nanya, harus udah gue jawab. Kenapa harus dilarang? Tunggu dulu, gue udah jawab. Sekarang gue nanya lu. Jawabannya apa itu? Kenapa harus dilarang? Lo kan udah gue bilang tadi. Kan ada alasannya. Muhammad sekarang pernah melarang. dengerin. Kalau bertanya itu satu-satu. Satu udah dijawab. Nggak sekarang gantian gue tanya. Loh, sekarang di mana ceritanya umat Kristen akan bertanya. Saya pun akan bertanya. Kau jelaskan dulu tuh umat Kristen main musik. Umat Kristen main musik. Ya, di mana ayatnya? Ada ayatnya di Mazmur. Di mana? Perjanjian baru bukan Mazmur. Loh. Yesus yang gua tanya Yesus bukan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Pasti mengikuti Taurat. Mana coba buktinya Yesus melakukan Taurat? Di Mazmur itu mana Taurat? Memuji dan memuliakan Yang Maha Kuasa dengan gendang dan kecapi di kitab Mazmur. Di mana Bapak? Di mana? Di mana? Di kitab Mazmur. Mazmur siapa? Meskipun saya tunjukkan Mazmur siapa? Mazmur siapa? Mazmur Daud bukan? Mazmur Daud apa Mazmur Yesus? Loh, kok lucu? Loh kok lucu? Loh, itu Mazmur. Berarti bukan Mazmur Yesus. Aneh, Mazmur Yesus. Loh kok aneh? Bapak perhatiin dari awal ya. Saya bertanya, di mana Yesus mengajarkan bermusik? Di mana Yesus mengajarkan bermusik? Terus Anda bertanya sama saya, kenapa musik diharamkan? Saya udah jawab, ada perbedaan perspektif. Saya tanya lagi ke Bapak, kenapa umat Kristen mereka beribadah, melakukan, ada yang namanya musik? Di mana ayatnya Yesus mengajarkan musik? Anda mengambil Mazmur. Sejak kapan? Itu kan Mazmur Daud, bukan Mazmur Yesus. Di mana Mazmur Yesus mengajarkan musik? Di mana? Bapak, woi, ayo open mic. Tunggu Bang, tunggu. Lu jangan tunggu lah, gua udah nyeker gua. Bang Umar mungkin lagi buka data kali orangnya, lagi lihat Google atau apa kan? Bisa tunjukkan aja Yesus itu mengajarkan musik. Kok malah ngambil Mazmur? Mazmur siapa? Mazmur Daud. Tunggu kita coba itu ada yang namanya kakak yang di bawah ya, kakak Nibana, naik aja Kak Nibana, bantuin nih si temennya nih ngelawan Bang Umar, narasinya kalah terus katanya nih, gak bisa dia. Mana ada Yesus ngajarin musik? Kalau Yesus ngeritik persepuluhan ada. Kok bisa kau tunjukkan Mazmur? Mazmur emang yang nulis Yesus? Mazmur loh. Saya nggak ngomong perjanjian lama, saya ngomong Mazmur. Nggak ada tuh Mazmur. Nanya pendeta Mazmur Yesus, ya, nggak ada. Dia lagi nanya pendeta dulu Bang, sabar Bang. Tunggu dia lagi nonton pendeta. Oke, ini nanti Mbak Nibana mau naik Bang Umar, mau bantuin si siapa namanya si orang ini ya. Bang Umar 1 lawan 2 nggak apa-apa Bang Umar. Aku sama Cebi cuma bantu doa aja di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tunggu ya, si Nibana lagi ganti akun. Oh, kenapa ganti akun? Dia nggak pakai akun dia. Oh, Dwinatur. Dwinatur dia. Nibana mau bantuin temennya di atas tuh. Ya tadi Bang, kembali lagi Bang.
Lu tunjukkan dulu di mana Yesus ngajarin musik kok umatnya main musik. Kau mengalihkan lagi cerita. Nggak bisa lah, tunjukkan Kita dulu. selesaikan dulu ini kenapa musik dilarang di dalam Islam. Kenapa itu udah dijelasin kok orang kamu nggak bisa nunjukin ayat kan seri. Karena di Mazmur kita bisa memuji dan memuliakan Yang Maha Kuasa menggunakan gendang dan kecapi. Mazmur tulisan siapa? Mazmur ya jelas ada dari Asaf, dari Daud, dari Yesus Salomo. Yesus ada nggak? Yesus jelas gak ada. Bilang ngapain Karena kok dia kan tunjukin belum Mazmur? lahir. Ya udah berarti kok nggak ngikutin Yesus lah, kok ngikutin Daud lah. Iya memang, kami mengikuti. Berarti bukan Yesus, nggak ada data ya Yesus ngajarin bermusik. Yesus memang nggak pernah didata. Iya, terus kenapa umatnya kau? Tapi kan bermusik? Masalahnya bukan itu masalahnya Bang. Kami itu tidak melarang musik. Yang menjadi masalah lah jelas-jelas musik itu dilarang di dalam sunnah. Tapi kenapa? Kata siapa? Kalian kata siapa? Sebentar dulu. Kata Ibnu Majah. Kata Al-Bukhari. Emang kau siapa bisa melarang itu? Lu nggak bisa, orang lebih tinggi Quran. Loh. Tunjukkan aja loh ulama-ulamamu loh. Bodoh amat mau ulama mau apa? Bodoh amat mau ulama, gue lebih percaya Quran. Jadi kamu pendapat ulama kamu ngapain orang gue lebih percaya Quran? Yakin lah. Nah sekarang kenapa kamu berani bicara sama Abdul Somad begitu? Lu silakan. Yakin. Abdul Somad? Yakin gua, yakinnya. Sekarang gini. Kenapa Yesus gak ngajarin musik, umat Kristen tambah bermusik? Kenapa Yesus? Loh, Yesus kan nggak pernah ngajarin musik. Di mana Yesus ngajarin musik? Iya, tapi kan nggak dilarang toh, nggak dilarang kan? Terus dapat dari perintah siapa dia? Kita memang nggak ada perintah untuk melarang musik di situ. Yang masalah itu kalau seandainya di kitab kami tertulis jangan melarang musik, tapi kami jangan melarang musik tapi malah kita kau tahu nggak tradisi orang Jewish bermusik? Mana ada tradisi? Apa tradisinya? Nah, kalau nggak tahu kan, kau kan ngambil referensi dari literatur Islam di dalam tanda petik tradisi. Sementara dalam tradisi musik di dalam Jewish, kau tahu nggak? Engkau ngerti nggak? Kol Isya. Kau tahu nggak Kol Isya? Kau coba Google tuh Kol Isya, tahu nggak kok? Terus maksudnya Bang? Maksudnya nggak boleh. Jelasin. Nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Nggak boleh, tradisi Yahudi. Gimana sih lu ini? Orang kau Kol Isya aja nggak ngerti mau ngomongin musik. Di dalam perspektif Jewish, kalau ada bernyanyi itu juga diharamkan. Itu konteksnya Kol Isya. Orang kau nggak nyampe kok. Dari mana kau tahu? Yesus kan orang Yahudi. Dia berdiri di dalam tradisi dia sebagai seorang Jewish. Kau tahu nggak Kol Isya? Tapi kenapa Daud, bapak leluhurnya Yesus, bapak leluhurnya Yesus itu memuji Allah yang Maha Kuasa menggunakan gendang dan kecapi? Bukan Yesus. Yang tertulis itu yang lebih kuat atau tradisi? Yang jelas yang tertulis lebih kuat. Sekarang mana lebih kuat? Orang Yesus nggak pernah bermusik dia. Mana ada dibilang nggak pernah? Ya mana ada? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus itu tidak pernah melarang orang main musik. Bukan berarti kita. Loh, gua pakai kitab lu. Sementara yang kalau Anda mau objektif, Quran engkau sandingkan dengan Alkitab. Kan gitu harusnya. Ngapain aku sandingin? Kenapa kau pakai? Jadi ngapain juga? Orang gua bahasnya Quran, kau lari ke hadis. Memang karena kan tiang pilar agama di Islam. Kamu itu berbohong lagi ya. Loh, kok berbohong lagi gimana? Hadis itu adalah salah satu tiang. Gua tanya dalam Islam. Gua tanya Quran sama hadis. Di mana di Quran disuruh sholat 5 kali? Nggak ada di sini. Hadis hadis kan? Loh, yang menyuruh sholat lagi. Iya. Musik karena hadis itu punya peranan. Makanya ini kita bahas hadis. Ya? Loh, kalau kamu mau bahas hadis kau terima satu hadis kau terima, sementara hadis yang lain kau tolak. Dari itu artinya kau sudah mendusta-dustakan sunnah Nabi.
Ini Kau nggak layak debat disebut kusir. Islam. Kau nggak bisa layak disebut Islam. Terus apa, Pak? Terus Ya apa, itu Pak? aja. Jadi hadis itu adalah pilar dalam Islam. Berarti Anda umat Islam. Anda umat Islam. Coba kau tunjukkan muka lu dulu kalau kau umat Islam. Apa Coba kau hubungannya tunjukkan umat dulu. muka sama umat Islam? Lah banyak kali kau cincong kalau kau Omar. open cam kena Omar. kau. Banyak kali cincong kau ini. Bang Umar. Udah gua turun dulu, gua males lama-lama. Enggak, Bang Umar. Bentar. Gimana? Kan umat Islam sendiri, coba, emang ada yang umat Islam yang mempertentangkan sampai seperti kayak masalah prinsip, masalah yang ketauhidan, kan nggak ada. Iya, Bapak. Itu Kan udah gue bilang ada perbedaan perspektif terkait masalah musik. Kita udah ngomong adil. Nah, si penghujat ini, ya kan? Kenapa sih nggak diturunin orang-orang kayak begini? nggak gini Mas Umar. Enggak, ini gini loh. Kalau dia diskusinya enak, gue setuju. Kalau dialognya udah kayak begini kan mengintervensi. Gini Mas Umar. Ini kalau menurut saya sih ya, karena kan dia targetnya memang hanya ingin Menghujat, Pak. Kalau Ah. penghujat kan harusnya kan udah turunin aja Kalau- kan gitu. Kalau Atau kita, untuk konten. kalau Gue paling kalau- anti loh, Pak. Serius, gue paling anti kalau untuk Enggak. konten-kontenan gue paling anti. Tapi kalau kita kan targetnya itu para penonton. Jadi penonton itu akan melihat. Misalnya Ini nih Pak contoh. Irwansyah, mohon maaf Pak Irwansyah ya. Gua ini di lapangan, Komal ini pada dipantau semua, gitu loh. Mm-mm. Udah pada dipantau semua, Pak. Nggak peduli dia Kristen, Islam, udah dipantau semua. Kenapa saya ini jarang untuk membahas agama di Komal, gitu loh. Kalau diskusinya enak, tanya jawab, sharing, nggak ada masalah, Pak. Mm-mm. Tapi menurut saya gini Mas, kalau menurut saya dari cara Mas Umar menjelaskan kan objektif, Lah Ya. dianya nggak objektif, Pak. kan menilai lebih objektif Bang Umar dibanding dia gitu. Jadi insya Allah sih kan target kita bukan dia mau menjadi apa ya, mau dia jadi istilahnya jadi tobat gitu kan nggak, targetnya Enggak, nggak ke Pak. situ. Orang dari segi namanya aja udah menghujat, gitu loh. Iya betul. Dari segi namanya udah menghujat. Seandainya kalau itu naik, pasti jadi polemik gitu loh. Betul. Kecuali dia tanya, kita jawab. Begitu juga sebaliknya kita tanya, dia punya hak kok sebagai umat Kristen kan gitu. Bang Nggak tahu Umar, kalau ini kebutuhannya temennya jadi konten. Bang yang tadi nih si Apologet, dia mau nanya tuh. Enggak, Umar ini teman gua. Saya sama lu aja lu, Afifa. Saya sama lu aja. Aku sama orang yang kenal tuh gak enak. Halo, Bro Valen. Aku Iya, Edi. Bang. Iya, Gak tahu. enak aku kalau sama orang yang sudah baik Zuma. Edi sama lu aja, Afifa. Lu sama gua. Gak bisa, gue bukan pendebat. Lu kalau nggak mau sama Bang Umar, ya lu turun aja. Ya udah, aku turun aja. Gak enak gue, itu teman gua. Kapan-kapan aja. Ya udahlah. Lu serius? Udah nyanyi aja Bang Edi nyanyi Bang Edi. Lu kalau ngomong sama Kristen, gua babat semua. Kristennya gua babat. Karena abad pertama belum ada Alkitab. Nah, ini kalau Janganlah Bang Edi, astagfirullah. loh, enggak bener. Kristen penganut jalan Tuhan itu abad sebelum kedua tiga belum Ya, ada ya. Alkitab, Bang. Ya kan, kan tetap happy mereka ada. Gitu loh. Nah, kalau yang nggak pakai Alkitab itu nanti diserang. Yaudah deh, gue turun dulu, nggak enak sama lo. Lo teman gue soalnya. Kapan-kapan aja, nggak sengaja kita siap. ketemu ya. Ketemu Jogja. Terus ini siapa nih? Assalamualaikum Bang. Siapa nih Bang Mualaf? Musa Channel. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Nah, silakan. tadi Atau Bang Mualaf. ya tadi apa Akhi Umar sudah artinya sudah kasih tahu yang benar ya. Memang tidak perihal masalah musik itu di dalam Islam itu ada.
perbedaan pandangan, betul. Jadi beliau itu sudah menyampaikan betul. Nah, alasan pandangan bagi yang menghalalkan musik itu apabila mana musik itu ketika dimainkan itu tidak mengajak ke arah kemaksiatan. Maka ibarat pisau, dia dipakai memotong pisau dapur, ketika dipakai memotong buah maka tidak akan tidak masalah tapi apabila mana dipakai memotong sesuatu yang diharamkan, contoh seperti daging babi dan sejenisnya, maka akan menjadi haram. Itu ada ulama yang mengatakan demikian. Namun ada juga ulama yang mengatakan yang mengharamkan dari pihak masalah musik ini, karena musik ini mau dikemas bagaimanapun ya, mau dikemas bagaimanapun tetap saja akan membuat lalai manusia itu terhadap Tuhannya. Sebagaimana dahulu ketika Habil dan Qabil mereka saling bunuh-bunuhan, itu setelah itu datanglah iblis menjelma menjadi seorang pemuda tampan untuk membujuk Habil ya, Habil abangnya yang membunuh ini supaya terlena dia, dibuatkanlah musik kendang dengan seruling sehingga mereka diajarkan menyanyi-nyanyi sehingga dia lupa bahasanya. Sebelum itu mereka telah membunuh adiknya sehingga dia lupa juga dengan keluarganya, begitu. Jadi itu alasan dari ulama yang mengharamkan. Tapi memang kalau kita kaji, kita mau jujur, orang yang bernyanyi-nyanyi dengan musiknya, dia tidak akan berfokus bertasbih kepada Allah. Sekalipun yang dinyanyikan itu adalah sholawat Nabi, sekalipun syair-syairnya itu adalah syair-syair kebaikan, tapi dia akan berfokus pada suaranya, supaya suaranya itu, intonasinya terhadap musiknya itu akan seimbang, seiring, dan menjadi merdu, dan untuk enak didengar bagi orang lain. Sehingga kita sendiri yang menyanyikan lupa akan Allah. Maka kalau saya sih jujur ya, jujur saya sudah lama tidak pernah mendengarkan musik, tidak sama sekali, dan saya tidak suka sama sekali. Bahkan hari ini kalau saya dengar tetangga saya dengar musik itu saya risih, saya tidak suka karena memang menjadi sebuah kebiasaan itu tadi. Jadi apa yang disampaikan Akhi Umar sudah benar. Mana Kristen tadi? Nah sekarang ketika Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan, dan Yesus sendiri mereka selalu mengatakan pengikut Yesus tidak pernah bermusik, tidak pernah mengaku Tuhan. Kok dia Tuhankan, mereka Tuhankan, kok mereka juga bermusik-musik gitu. Oke, monggo silahkan Aki. Ya lanjut Bang. Bang Anwar, silakan Bang Umar. Ya udah, gimana terusan? Ya udah dijelasin tadi udah. Jadi dia udah harusnya udah nggak ada pertanyaan. Mana Aki Umar? Gimana Bang Musa? Orangnya kabur kan? Kabur, nggak tahu gue turun itu. Kan nggak bisa gantian, kan dia maunya nanya mulu gitu. Bang Musa, kan kita juga perlu nanya kan? Iya, tadi itu saya nengok dari bawah tuh Aki, dia memang sengaja mau mancing-mancing antum supaya antum emosi itu. Iya, namanya dia pengucat kayak gitu. Mungkin ada dendam pribadi dengan antum kah atau cuman kah? Banyak. Banyak. Bang Anwar ada yang mau tanyain? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini hujan ini. Kedengaran suara saya? Dengar Pak. Dengar. Halo, Pak. salam kenal untuk Bang Umar. Alhamdulillah bisa satu komal. Alhamdulillah ini saya termasuk pengagum Anda ini Bang Umar. Aduh, nggak bahaya dah. Gue pengen itu pengagum dari wanita gitu loh Pak. Artinya mengagumi Bapak dalam hal bernarasi dalam perbandingan agama gitu. Siap. Ya tadi tentang musik ya, itu tadi itu ditanyakan itu hadisnya yang mengharamkan itu yang dia baca itu dari An-Nasa'i itu yang diharamkan adalah isi
isi dari nyanyiannya. Ya, di situ ada kalimat suaranya seperti syaitan, kemudian kalimat-kalimatnya seperti kalimat-kalimat yang menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi kalau bicara hukum, ini mohon maaf ini enggak saya bawa data ini karena lagi baring-baring nih. Kalau bicara hukum kita harus lihat ilatnya, ilatul hukmiyah. Artinya penyebabnya sesuatu dilarang atau disuruh gitu. Nah, penyebab di An-Nasai itu diharamkan karena yang diharamkan itu kalau bernyanyi sensual, suara sensual gitu. Dan isi nyanyiannya itu mengundang nafsu gitu. Yang suaranya sensual, contoh misal seperti apa? Ya, misalnya yang kayak lagunya siapa itu, lagu Aku Inul punya misalnya, teman. lagunya Enggak ada tuh Pak, yang aku punya teman. Gitu. Itu sensual enggak? belah duren misalnya, belah duren. Kan itu buah, Bapak. Iya, jadi itu kan tergantung kepada yang mendengarnya. Jadi gitu sebenarnya itu akibat saja sebenarnya yang dilarang itu akibatnya dari musik itu. Terkadang saya juga gitu loh, Pak. Coba kalau kita mendengar musiknya Rhoma Irama gitu. Enak yang dakwah-dakwah itu. Kan enak kan? Wah, susah Kemudian Pak kalau itu. Kalau lagunya Bang Roma begadang itu nggak ada lembur nanti. Tapi kan kalau ada gunanya nggak apa-apa. Maksudnya Bang Roma gitu. Kalau nggak ada gunanya kan buat apa kan gitu. Iya. Contoh misal kayak kemarin malam ya kan Pak ya. Malam Jumat Sunnah Rasul. Kan gitu Pak ya. Kan ada gunanya Pak. Bagi yang punya istri kan gitu. Kan gitu Pak ya. Iya. Bagi yang nggak punya istri dan suami gimana Pak? Nah itu juga sih mas, istilah Sunnah Rasul itu harus diuruskan itu Bang. Iya siap. Jangan menjurus ke situ aja Sunnah Rasulnya. Loh, kan membantu istri memasak di malam Jumat kan Sunnah Rasul. Bapak otaknya betul, kemana ya? Pemikirannya ya? Traveling ya? Iya. Nah, kembalilah kepada masalah musik tadi. Jadi haram mendengarkan. Ya, kalau suaranya gitu. Karena otaknya orang berbeda-beda, Mas. Dari mana? Benar, Bapak. Bapak tahu dari mana haram mendengarkan suaranya itu dari mana dalilnya? Ya. Aku punya teman. Ya. Itu haram itu udah haram itu udah. Mengganggu pikiran. Maksudnya Pak Anwar ini kok bisa tahu kalau yang dimaksud haramnya musik adalah mendengarnya itu tahu dari mana gitu loh. Ya, yang kan ada ini kan pada umumnya itu loh. Kan? Pada umumnya kan. Bukan pada umumnya, pada dalilnya. Islam itu dalil, bukan pada umumnya. Atau kata-kata, dalilnya itu kan saya maaf tidak bisa membuka dalil kan. Dalilnya apa? Nasa itu betul ada itu diharamkan musik dan nyanyian. Alat musik diharamkan itu alat musik. Iya, diharamkan alat musiknya. Musik. Nah, makanya itu diharamkan alat musik kata Nabi. Hammer, alat musik sama apa itu? Ada berapa? Zina dan riba. Sudahlah Indra Moshi sudah. Yang haram itu gini loh, kalau kita dengar musik, aku punya teman. Itu haram itu dah. Apalagi yang nyanyi, haram udah haram itu. Iya, mungkin kalau kita yang biasa berdebat itu akan paham dengan mudah kita mencerna, tapi kalau yang belum pernah berdebat dengan orang-orang Kristen akan sulit menerima dan akan menjadikan kesalahpahaman di antara kita. Sudahlah, kita bahas yang lain. Bagaimana Tuhan tidur di kapal ini? Kita penasaran, kenapa dia bisa tertidur itu, Aki? Kan manusia, Bapak. Oh iya. Lanjut. Ini judulnya ini kadang-kadang hostnya ini. Host ke toilet nitip CB. Emang CB aduh ini bener nih hostnya ini.